Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman. Mari kita lanjut belajar lagi melalui ngaji filsafat kita yang kita istiqomahkan setiap malam Kamis. Alhamdulillah malam hari ini kita akan membahas satu tema. Mungkin tatarannya agak tinggi. Jadi yang hadir memang harus terseleksi. Alhamdulillah dibantu kita menyeleksinya lewat hujan ya. Baik, ini memang tema malam hari ini itu agak kontroversial. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi itu wajar di dunia ilmiah, di dunia akademik. Jadi monggo saja nanti teman-teman setelah kita sedikit belajar tentang tema ini terus setuju atau tidak setuju silahkan saja. Tapi sebagai orang yang belajar tentu saja apapun itu ya sebagai ilmu patut dan layak kita pelajari. Termasuk tema Nur Muhammad ini. Semoga juga teman-teman tuntas ya belajarnya. Tuntas dalam arti yang saya sampaikan malam hari ini itu nanti banyak isyarat-isyarat, cuplian-cuplian dari berbagai sumber. Silahkan teman-teman yang ingin mendalami, ya dalamilah referensi-referensi yang saya sebutkan. Jangan merasa setelah selesai ngaji ini terus mengklaim, sekarang aku ahli tentang Nur Muhammad. Itu belum apa-apa ngaji kita malam hari ini, hanya mancing saja. Silahkan dilanjutkan sesuai porsi dan makomnya masing-masing. Dan saran saya jangan setengah-setengah. Kadang-kadang ilmu itu yang setengah-setengah membahayakan. Saya tiba-tiba ingat ada cerita wayang itu ya. Ketika Raden Abimanyu, putranya Arjuna tewas. Di antara sebab dia mengalami bencana tewas itu karena belajarnya setengah-setengah. Jadi saat itu dia ini punya kemampuan bisa menembus satu strategi perang yang jarang orang bisa menembus strategi perang ini, namanya Cakravyuha. Itu dia bisa masuk dalam jebakan strategi perang itu, cuma ilmunya setengah. Karena ini strategi ini luar biasa. Tidak sembarangan orang bisa masuk. Kalau yang sudah bisa masuk menembus, dia tidak sembarangan orang bisa keluar. Nah, cuma Raden Abimanyu ini ilmunya cuma setengah. Dia tahu caranya masuk, tapi tidak tahu caranya keluar. Pada akhirnya dia tewas. Kenapa? Karena saat itu dia belajar dari ayahnya. Raden Arjuna, cara belajarnya unik. Jadi dia diajari oleh ayahnya sejak dalam perut ibunya. Jadi Raden Arjuna mendiktekan cara mengatasi strategi itu saat dia dalam perut. Sayangnya waktu didikte oleh Raden Arjuna, tengah-tengah mendikte, ibunya ngantuk. Jadi pas bagian menyerang, menerobos, dia bisa. Tapi pas bagian keluar dari kepungan, ibunya tertidur. Ya ibunya tertidur ya karena dia dalam perut ibunya ikut tertidur. Akhirnya ilmunya setengah.
Nah, itu mungkin pesannya, ya kalau belajar jangan setengah-setengah. Atau kalau masih setengah ya jangan gaya dulu. Jadi kalau masih belum mateng ya matengkan dulu. Baik, mau ngomong Nur Muhammad malah cerita wayang. Kita mulai ya pelan-pelan belajar tentang materi Nur Muhammad malam hari ini. Ini nanti akan bertaburan istilah-istilah sufistik, mohon dimaklumi. Kalau malam hari ini belum tertangkap ya direnungi, mungkin kalau ada rekamannya diulang-ulang. Bismillah ya, kita mulai. Ambil nafas dulu sebentar. Oke, nah saya awali dari pengertian, nanti pendalaman-pendalaman. Ini namanya memang unik, Nur Muhammad. Istilah ini secara umum masyhur di dunia tasawuf, biasanya dipahami sebagai makhluk Allah yang paling awal, paling tinggi, paling mulia, paling utama. Jadi setiap kata itu nanti jadi definisi dan penjelasannya. Dia paling awal, paling tinggi, paling mulia, dan paling utama. Yang kedua, Nur Muhammad ini nurnya Allah, tapi tidak sama dengan Allah. Nah, bukan zatnya Tuhan. Meskipun nanti salah satu pandangan menyatakan Nur Muhammad ini makhluk yang diciptakan sejak azali. Nanti muncul perdebatan kontroversi karena ada beberapa ulama yang bilang dia ini qadim. Nanti yang tidak terima bilang, lu satu-satunya yang qadim kan Allah. Qadim itu melintasi waktu, dia tidak berawal, dia azali. Tapi sementara biarkan ini dulu, nanti kita pahami pelan-pelan. Kemudian, kenapa sih menggunakan nama Muhammad? Kenapa dikaitkan dengan nama Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa merepresentasikan Nur Muhammad ini secara sempurna selain kekasihnya yang namanya Muhammad. Jadi dia ini makhluk pertama yang nanti jadi awal ciptaan yang lain. Karena dia yang pertama, yang paling dekat dengan Allah, tentu saja dia paling mulia. Nah, yang bisa menerjemahkan nur ini secara purna paripurna itu ya Nabi Muhammad. Bahkan ada nanti pandangan bahwa ya memang nur ini pengejawahan tahannya ya nanti dalam Nabi Muhammad. Jadi meskipun dia sudah diciptakan paling awal, tapi nanti manifestasinya terakhir di Nabi terakhir dan paling utuh, paling sempurna, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti nama lainnya banyak. Kalau ini bisa teman-teman baca di Futuhatnya Ibnu Arabi. Ada kolam a'la, ada akal awal, ada amrullah, ada ar-ruh, ada al-malak, ada ar-ruh al-ilahi, ada ruh al-qudus, ada hak al-makhluk bih, ada yang ini mungkin teman-teman pernah dengar, syajaratul baidho. Syajaratul baidho itu pohon cahaya. Kenapa pakai istilah pohon cahaya? Karena Nur Muhammad ini seperti satu pohon yang darinya keluar banyak ranting dedaunan yang itu
analogi atau isyarat dari semua makhluk yang lain nanti keluarnya melalui Nur Muhammad ini. Nah, makanya dia disebut istilah Syajaratul Baidha, pohon cahaya. Oke, pokoknya dipahami dulu, ini namanya definisi, ya dimengerti dulu saja, nanti uraiannya di belakang. Jadi dia ciptaan Allah yang paling awal, dia paling utama, paling mulia, dan yang mampu memanifestasikannya secara sempurna, utuh, itu Nabi Muhammad. Bahkan ada yang bilang Nabi Muhammad itulah pengejawantahannya Nur Muhammad, sehingga ya namanya disebut Nur Muhammad. Oke, ini pengertian umumnya. Nah, maka nanti ini ada pandangan Nur Muhammad itu tidak persis identik dengan Nabi Muhammad sebagai sosok seorang manusia. Jadi Nur Muhammad itu bukan persona manusia, Nabi atau Rasul akhir zaman. Tetapi tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Muhammad sebagai person. Karena Nabi Muhammad itu representasi Nur Muhammad seutuhnya. Jadi intinya nanti ini sebenarnya. Meskipun nanti ada ulama yang agak berlebihan, ada juga ulama yang sama sekali anti. Oke, jadi dasarnya ini dulu. Sekarang kita masuk ke dalilnya dulu. Pak, gagasan-gagasan seperti Nur Muhammad ini apa ada dalilnya, Pak? Jangan-jangan 100% ngarang. Ternyata ya ada. Meskipun nanti untuk yang hadis ada beda-beda pandangan tentang kehujahannya. Kalau tentang Quran mungkin ada yang beda pandangan tentang tafsirnya. Tapi yang jelas ada. Misalnya, kalau yang Al-Quran itu, coba nanti dicek ya, surat Al-Ma'idah ayat 15. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang padamu rasul-rasul kita, utusan kita, yang menjelaskan pada kalian banyak hal yang tersembunyi dari kitab wahyunya Allah. Wa ya'fu an katsir, dan dia memberi banyak, memberi pemaafan. Nah, ini loh yang dimaksud Nur Muhammad tadi. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang pada kalian nur. Yang nur ini ya tafsirnya Nabi Muhammad. Wa kitabum mubin, dan kitab yang maha menjelaskan. Jadi di ayat ini ditegaskan datang dua hal untuk nuntun kita. Yang pertama nur, maksudnya Nabi Muhammad, dan yang kedua kitab. Nah, ini dipakai sebagai dalil. Ya, itu dalilnya bahwa Muhammad itu disebut sebagai nur, sebagai cahaya. Loh, kalau Nabi Muhammad disebut sebagai nur kan memang istilahnya ya Nur Muhammad. Yang kedua, ini ada hadis. Rawahunya Bukhari, yang bunyinya kuntu nabiyan wa adam bainar ruhi wal jasad. Aku sudah jadi nabi sementara Adam itu masih ada di antara ruh dan jasad. Berarti kan sebelumnya Nabi Adam. Dan ini ada di Bukhari. Silahkan nanti dicek, dianalisis. Yang ketiga ada hadis.
Ini diriwayatkan oleh Jabir. Cuma saya mengambilnya dari kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Madarijus Su'ud ila Iktisail Burud. Yang artinya begini, saya langsung baca artinya ya. Kalau saya ngomong Arab terus kamu roaming nanti. Jadi ini hadis dari Jabir. Satu ketika Rasulullah ditanya tentang awal sesuatu, apa sih Rasulullah yang pertama diciptakan oleh Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu nuru nabiyika, nurnya nabimu. Faja'ala dzalikan nur yaduru bil kudrah. Kemudian menjadikan nur itu beredar, berputar dengan kodratnya sesuai kehendaknya Allah. Dan saat itu belum ada waktu, belum ada lauhil mahfud, wala kolam, belum ada kolam, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada malaikat, belum ada manusia, belum ada jin, belum ada bumi, belum ada langit, belum ada matahari, belum ada rembulan. Nanti kalian cek ya hadis ini. Ini juga kontroversi, ada yang membantah, ada yang membenarkan. Dari sisi sanad. Nah, silahkan yang ahli hadis membahas itu. Tapi yang jelas ada ternyata yang jadi pijakan naklinya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini materinya agak panjang banyak, jadi kalian ambil nafas agak panjang malam hari ini. Saya khawatirnya menangkapnya setengah-setengah, jadi sekalian saya tuntaskan. Nah, selanjutnya satu ayat yang paling banyak dipakai untuk menjelaskan Nur Muhammad ini, ya ini ayat Surat An-Nur ayat 35. Ini pernah saya bahas di sesi ngaji filsafat yang judulnya Filsafat Cahaya. Silahkan dicari, saya tidak akan menjelaskan detail. Yang bunyinya Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya. Semoga yang istiqomah ngaji ingat ketika sesi filsafat cahaya itu. Ayat ini nanti jadi awal munculnya ide yang puncaknya ide tentang Nur Muhammad. Jadi kita awali dari sini nanti. Baik ya, tidak saya baca full. Ini sudah saya jelaskan satu sesi penuh 2 jam. Kalau saya bahas lagi berarti malam ini bahas itu lagi 2 jam selesai ngajinya. Nah, sekarang kita lanjut. Pokoknya malam hari ini agak serius ini. Lanjut ya. Sekarang genealoginya kalau bahasanya Nietzsche ya. Kita lacak asal usulnya. Perkembangan historis seperti apa munculnya gagasan Nur Muhammad ini. Gagasan ini paling awal banyak disebut diawali dari tafsirnya Syekh Muqatil bin Sulaiman. Syekh Muqatil bin Sulaiman ini dari Balkh. Kadang-kadang nulisnya Syekh Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi. Balkh itu ya Afghanistan. Beliau ini sejaman dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah bidang fikih, kalau beliau ini dikenal ya bidang tasawuf dan ahli tafsir. Ada yang bilang beliau ini generasi awal yang nulis tafsir. Di antara tafsirnya yang sangat terkenal itu ya tafsir Al-Kabir. Coraknya memang agak isyari, agak mistik. Nah,
Hubungannya apa dengan Nur Muhammad? Syekh Muqatil bin Sulaiman inilah yang awalnya menafsirkan Nur di ayat surat An-Nur ayat 35 itu sebagai Muhammad. Jadi misbah yang ada di surat An-Nur ayat 35 itu menurut Syekh Muqatil ya itulah Nabi Muhammad. Cahaya dalam bentuk misbah, misbah itu lampu yang menyinari. Kata Syekh Muqatil, ya Nabi Muhammad itu ya peran cahaya itu yang dijalani. Jadi berperan menyinari dunia, yang menuntun manusia menuju sumber cahaya. Jadi Allahu nurus samawati masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Nurnya itu seperti satu ceruk yang di dalamnya ada lampu. Nah, misbah di situ kan ada yang menafsirkan Allah, tapi bagi Syekh Muqatil itu Nabi Muhammad. Makanya redaksi selanjutnya dalam ayat la syarqiyah wala hurbiyah. Tidak timur, tidak barat. Itu maksudnya risalahnya Nabi Muhammad itu menyeluruh. Tidak terbangtas bangsa timur saja, apalagi timur tengah saja. Tapi untuk seluruh dunia. La syarqiyah wala hurbiyah. Nanti di tafsir Syekh Muqatil itu muncul istilah Nurul Mustafa, Nurul Huda, dan lain sebagainya yang belakangan kan banyak dipakai oleh nama-nama di Indonesia ini kan banyak nama Nurul Mustafa. Ada enggak yang Nurul Huda dan lain sebagainya. Cahaya petunjuk, cahaya yang terpilih. Saya yakin malam hari ini yang hadir ada yang nama Nur atau nama Nurul. Di setiap kelas saya ngajar mesti ketemu kata-kata Nur, Nurul dan lain sebagainya. Jadi karena memang posisi sebagai cahaya itu kan membanggakan. Dia menerangi sekitarnya, dia jadi penuntun, dia jadi petunjuk. Nah, ini awal sebenarnya belum eksplisit di situ ada istilah Nur Muhammad. Tapi mulai muncul istilah-istilah Nabi Muhammad sebagai cahaya. Nah, nanti karena ini genealogi ya, kita pahami pelan-pelan. Terus mulai muncul banyak istilah tadi, kekaguman-kekaguman kepada Nabi secara alegoris, secara analogis menggunakan istilah cahaya. Termasuk istilah cahaya di atas cahaya. Nurun ala nurin. Nurun ala nurin ini ditafsirkan makhluk hidup semuanya ini kan dalam dirinya ada kandungan cahaya. Tapi puncaknya cahaya ya Nabi Muhammad itu, ya Nur Muhammad itu. Maka Rasulullah itu nurun fauqa nurin. Dia cahaya di atas segala macam cahaya. Selain cahayanya Allah tentu saja. Jadi diawali dari tadi misbah, sekarang jadi nurun fauqa nurin. Dan itu kemudian banyak dipakai istilah cahaya ini dalam syair-syair. Yang paling terkenal kan dalam kitab Maulid Barjanzi, karya Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanzi. Sebenarnya judul kitabnya bukan kitab Barjanji. Judul aslinya itu kalau tidak salah ya Iqdul Jawahir. Jadi yang ditulis oleh Syekh Al-Barjanji itu nama daerah kelahiran beliau, Syekh Ja'far bin Hasan ini. Beliau ini mufti dari mazhab Syafi'i di Madinah. Meninggalnya juga di sana. Jadi beliau nulis Maulid Barjanji ini yang judul aslinya Iqdul Jawahir, atau ada yang bilang Iqdul Jauhar.
isinya sebenarnya sirah nabawiyah, tapi sangat puitis, dan diantaranya menyebut itu, nurun fauqa nurin, anta syamsun, anta badrun, dan anta nurun fauqa nurin. Nanti ada beberapa bagian dari kitab Barjanji itu yang disarahi oleh banyak ulama yang mengindikasikan adanya Nur Muhammad. Baik, sekarang mulai kelihatan ya asal-usulnya. Dari Syekh Muqatil, kemudian muncul istilah-istilah status kecahayaan Rasulullah, dan pengagungan terhadap beliau menggunakan istilah cahaya. Terus ya, cuma istilah definitif kata-kata Nur Muhammad itu baru muncul pada Syekh Sahal Al-Tustari. Jadi ini ya beliau sufi dari Persia, kelahirannya Tustar, daerah Iran. Beliaulah orang pertama yang menggunakan istilah dan merumuskan konsep Nur Muhammad. Jangan salah, kalau teman-teman baca sejarahnya Syekh Sahal ini, beliau ini sudah jadi sufi sejak balita. Umur 3 tahun sudah belajar tasawuf pada pamannya. Kalian umur 3 tahun masih umbelen. Masih ngiler, masih tidak karu-karuan. Syekh Sahal ini sudah belajar tasawuf pada pamannya. Dan nanti banyak cerita-cerita karomah-karomah beliau. Kalau kalian kan kalau cerita senengannya karomah-karomah. Ada banyak. Ada yang bilang beliau ini kuat tidak makan sampai 70 hari. Tidak usah ditanya kenapa begitu. Itu namanya karomah. Ya kalau masuk akal saja ya namanya bukan karomah. Di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Ada terkenal sekali suatu ketika beliau berdoa, ya Allah, anugerahilah aku kemampuan melihat rasa lapar sebagai rasa kenyang, demikian juga sebaliknya. Karena baik rasa lapar maupun rasa kenyang itu semuanya darimu. Nah, itu menarik ya kalau pakai teori pikiran kemarin, apa-apa ya dari pikiran sebenarnya. Kan banyak cerita-cerita orang itu bisa tidak makan apa-apa karena terjebak di mana. Saya pernah baca zaman penjajahan Jepang itu ada orang yang karena terkurung di jadi romusa, tidak ada makanan, sampai yang dimakan itu pasir dan batu bata. Sehingga sampai merdeka pun dia masih punya kemampuan makan batu bata itu. Loh ternyata bisa. Tidak terbayangkan ya, mungkin kalau ke belakang keluarnya semen, keluarnya makanannya batu bata. Tapi bisa. Syekh Sahal Al-Tustari juga begitu, dikenal kuat menahan lapar. Ada cerita satu ketika orang pingin nguji, apa benar orang ini memang tidak makan, ibadah terus. Ternyata pernah pula, ternyata makan. Tapi bukan makan sembarang makan. Jadi ada riwayat satu ketika orang yang sekian lama meneliti itu melihat di satu malam saat beliau ibadah malam, Syekh Sahal ini tiba-tiba muncul dari pintunya masjid itu datang seekor kambing. Entah dari mana. Yang oleh Syekh Sahal terus diajak ngobrol, bicara dengan bahasa Persia. Di riwayatnya memang diajak ngobrol dengan bahasa Persia, mungkin kambing Persia. Kalau kambing Jawa mungkin diajak ngomong bahasa Jawa. Nah, setelah itu Syekh Sahal ngambil gelas, kemudian dari kambing itu beliau mendapat susu dan diminum. Jadi ternyata ada karomah yang lain. Jadi beliau tidak nyari makan, tapi makanannya datang.
Ini kan prinsipnya para sufi, orang-orang yang sudah ada di makom tajrid, itu dia sudah tidak mikir dunia lagi karena dia pasrahkan sepenuhnya urusan dunianya pada Allah. Jadi dia tidak ngurusi lagi besok aku makan apa, kerja apa, dapat apa. Itu sudah di luar pikirannya. Dia hanya fokus menomorsatukan Allah saja. Urusan duniaku biar diurusi Allah. Ini namanya orang yang sudah nyampe makom tajrid. Nah, cuma jangan ditiru. Makommu belum ada di sini. Kalau kita kan, ini kalau pakai istilahnya Syekh Ibnu Athaillah, makom kita itu masih makom asbab. Masih sebab akibat. Kalau pengen kenyang ya makan. Kalau pengen dapat makanan ya punya uang. Kalau pengen punya uang ya kerja. Ini sebab akibat. Kita masih ada di situ. Jangan gaya di makom tajrid. Jadi kalau orang di makom asbab kok terus ambisius pengen naik ke makom tajrid, kata Syekh Ibnu Athaillah itu namanya hawa nafsu. Tapi kalau sudah nyampe makom tajrid ya jangan mau repot seperti orang di makom asbab, itu namanya degradasi. Jadi setiap orang sesuai makomnya. Lupa kan enak nanti yang di makom tajrid, nanti dia berarti levelnya lebih tinggi dari kita. Enggak. Di makomnya masing-masing silahkan mendekat pada Allah sesuai jalannya. Kalau kita yang di makom asbab, ya kita mendekat pada Allah sesuai kondisi kita, makom kita. Karena ridhonya Allah itu jatuh pada siapa, sepenuhnya hak prerogatifnya Allah. Jadi kalian tidak perlu minder, Pak saya itu apa, Pak saya itu levelnya enggak. Ya lakukan kebaikan semaksimal mungkin di makommu, di levelmu. Tidak usah nunggu, Pak saya besok aja Pak rajin ibadah, kalau sudah makom saya naik setengah-setengah wali lah, ya wis tidak nyampe. Makommu masih ada di situ, ya jalankan saja yang kamu mampu di levelmu. Nah, sufi awal yang dikenal mengkonsep Nur Muhammad ini beliau, Syekh Sahal Al-Tustari ini. Beliau juga nulis tafsir. Di tafsir beliau lah nanti muncul gagasan tentang Nur Muhammad ini. Jadi menurut Syekh Sahal Al-Tustari, ini konsep-konsep yang saya jelaskan di awal tadi banyak ngambil antara lain dari konsep awal Syekh Sahal Al-Tustari ini. Jadi yang pertama apa? Allah sebelum menciptakan alam semesta, yang diciptakan duluan adalah Nur Muhammad. Jadi ini ciptaan Allah yang paling awal. Mungkin ada yang protes, kok begitu sih Pak, kok tidak nyambung sih Pak? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, loh itu hak prerogatifnya Allah, mau menciptakan yang awal itu apa? Nah Allah menciptakan yang paling awal itu Nur Muhammad. Nah dalam Nur Muhammad ini, ya dia memang disebut Nur. Anggap saja wujudnya cahaya, meskipun jangan mendefinisikan cahaya seperti lampu listrik sekian watt ini. Jadi bentuknya cahaya dan memang sifatnya qadim. Qadim dalam tanda petik ya, nanti dijelaskan di belakang oleh Ibnu Arabi. Awas campur dengan Allah. Meskipun nanti kalau di Al-Halaj dianggap sama levelnya. Jadi dia prakekal, azali qadim. Meskipun qadimnya dalam tanda petik tentu saja tidak selevel Allah karena dia ciptaannya Allah. Dan selanjutnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah melalui Nur Muhammad. Makanya tadi oleh Ibnu Arabi pakai istilah syajaratul baida, seperti pohon yang keluar banyak ranting cahaya. Jadi dari Nur Muhammad inilah nanti muncul banyak makhluk-makhluk dari level paling transenden sampai level materi. Jadi dia semacam sumbernya eksistensi.
Nah, kemudian Syekh Al-Tustari juga menyebut nanti ya surat Al-A'raf ayat 172. Ayat ini kan kadang membuat kita bingung. Di ayat itu disebut sebelum kita ada, di situ ada perjanjian antara kita dengan Allah. Yang di situ Allah tanya pada kita, alastu birabbikum. Kemudian kita jawab, bala syahidna. Kan terus kita protes, kapan saya jawab itu? Saya tidak merasa ada loh. Kok katanya dulu ada terus jawab. Nah, kalau di tafsirnya Syekh Tustari ini yang jawab itu ya Nur Muhammad. Dia potensi yang nanti melahirkan kita. Cikal bakal yang dari situ muncul kita. Bahkan ya dalam tafsirnya, dalam ceritanya, Nur Muhammad ini begitu diciptakan, dia sujud pada Allah sekian ribu tahun. Jadi makanya saat itu ada perjanjian, oke, makhluk akan lahir semua, tapi sebelum dimunculkan diajak berjanji. Jadi semacam disuruh syahadat dulu. Ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bala syahidna. Apakah engkau menganggap aku Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Terus jawab, bala syahidna. Nah, itu ada yang nafsir, yaitu Nur Muhammad, yang dia potensi semua makhluk nantinya. Nah, oke, nanti Syekh Tustari juga menjelaskan manusia itu ada muridin, ada murodin. Muridin itu sisi fisiknya, kemanusiaan kita. Kalau murodin itu hakikat diri kita yang paling dalam. Yang di situ ada Nur Muhammad. Baik, saya lanjutkan ya. Ini masih sejarah, masih kita jelajahi dulu asal-usul dan perkembangan konsepnya. Nah, ini boleh nanti teman-teman cari ya. Ini referensinya Syekh Sahal Al-Tustari, tafsir beliau yang tafsir Al-Quran Al-Azim. Kalimat yang saya kutip antara lain ini, Muhammad yang secara harafiah artinya yang terpuji, diyakini sebagai perwujudan sempurna, cahaya azali yang juga merupakan sumber penciptaan alam semesta, termasuk para nabi dan seluruh keturunan manusia. Ia adalah manifestasi pengagungan sempurna atas zat Allah karena telah menyembah langsung di hadiratnya selama 1 juta tahun ketika masih berbentuk cahaya. Oh, berarti saya tadi keliru bilang ribuan, 1 juta tahun. Meskipun sebenarnya maknanya 1 juta tahun itu bisa kita maknai sangat lama. Ketika bala syahidna tadi. Meskipun eksistensi dan esensi Nur Muhammad bukan eksistensi dan esensi sejati. Kenapa tidak sejati? Karena dia sekedar cahaya yang diciptakan. Tetapi dia adalah cahaya Allah yang memancar darinya sebagaimana sinar dan kehangatan memancar dari matahari. Jadi kalau diibaratkan cahaya matahari, Allah itu mataharinya, cahaya itu Nur Muhammad. Cahayanya adalah Nur Muhammad. Jadi ini pakai ibaratnya Syekh Sahal Al-Tustari. Makanya beda. Cahaya matahari dengan matahari kan beda. Tapi dekat. Sangat dekat. Bahkan nyambung. Nanti seluruh cahaya, seluruh terang di muka bumi ini muncul dari situ. Oke, ini tokoh kedua yang disambungkan dengan Nur Muhammad. Tokoh ketiga, muridnya Syekh Sahal antara lain Abu Mansur Al-Hallaj.
Ini pernah kita bahas satu sesi khusus. Tokoh yang mungkin sangat teringat di pikiran teman-teman karena kontroversinya. Nah, pandangan Al-Tustari ini sangat berpengaruh nanti terhadap Husain bin Mansur Al-Hallaj ini. Jadi kata Al-Hallaj, ya Nur Muhammad itu makhluk pertama, dialah Muhammad spiritual, karena nanti ada Muhammad material, ya Nabi Muhammad itu, dia adalah sumbernya semua makrifat, dia adalah cahaya semua wujud. Jadi menurut Al-Hallaj, ya Muhammad itu punya dua hakikat. Yang pertama hakikat cahaya, kemudian yang kedua hakikatnya sebagai manusia yang terikat oleh ruang dan waktu. Sebagai cahaya, ya Muhammad adalah di atas semua ciptaan. Dia sebelum semua ciptaan, tapi sebagai Nabi beliau yang terakhir. Jadi ini di antara penjelasannya Al-Hallaj. Nah, yang menarik dari Al-Hallaj nanti yang berhubungan dengan gagasan kontroversial tentang takhallul. Jadi Nur Muhammad ini, yang cahaya Tuhan ini, hakikatnya adalah tajallinya Allah. Tajalli Allah itu ketika Allah menampakkan kehadirannya. Ketika Allah memanifestasikan keberadaannya melalui ciptaannya. Berarti Nur Muhammad tadi yaitu tajallinya Allah yang paling utuh, paling sempurna. Jadi berarti apa? Orang yang mendapat Nur Muhammad ini, dia akan punya karakter ketuhanan. Karena karakternya Nur Muhammad ini yang paling mirip dalam tanda petik ya dengan Allah, dengan Tuhan. Karena dia tajallinya Allah yang paling utama, yang paling dekat, yang paling pertama. Dan itu dikutip, boleh teman-teman baca kitab Tawasin bab pertama, itu ada kalimat begini. Cahaya-cahaya kenabian terpancar dari cahayanya. Dan cahaya mereka berasal dari cahayanya. Tidak ada cahaya di antara cahaya-cahaya lain yang lebih cemerlang dan lebih terang serta azali selain cahaya pemilik kemuliaan ini. Ini pembukaannya bab 1 kitab Tawasin. Mungkin kalian tidak paham maksudnya, kalian baca saja bolak-balik nanti paham sendiri. Kalau masih belum paham berarti memang makomnya belum nyampe. Itu kalimatnya berentetan cahaya. Oke ya, jadi intinya Nur Muhammad itu tajallinya Tuhan. Yang dia ini bisa diperoleh oleh siapa saja. Dan manifestasi paling sempurnanya ya Rasulullah. Orang siapa saja tadi yang mencapai Nur Muhammad, ya kalau para nabi otomatis ya, adalah para wali. Jadi para wali itu orang yang mampu mencapai cahayanya Allah. Nah, ini nanti melahirkan beberapa kontroversi dalam gagasannya Al-Hallaj. Termasuk tajalli tadi ketika dimaknai secara verbal, literal, itu seolah-olah Allah hadir menyatu dalam dirinya manusia. Kemudian orang yang dapat Nur Muhammad ini, para wali ini, kemudian berarti dia bisa punya syariat sendiri karena levelnya sudah kayak Nabi dan lain sebagainya. Ada beberapa kontroversi dalam gagasannya Al-Hallaj. Jadi ini agak lebih ekstrim dibandingkan tadi Syekh Sahal Al-Tustari.
Kita lanjutkan. Nah, lanjut kemudian gagasan ini diperdalam lebih sophisticated, lebih detail oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Nah, kalau teman-teman nanti membaca Futuhat, itu kata Ibnu Arabi, Nur Muhammad itu sebenarnya ya salah satu nama. Kalau di situ disebut 22 nama. Ada hakikat Muhammadiyah, ruh Muhammad, khalifah, akal pertama, dan lain sebagainya. Nanti lewat Ibnu Arabi ini ada sedikit penjelasan kenapa kok disebut ruh Muhammad. Teman-teman mungkin masih ingat ada ayat yang ketika Allah sudah menciptakan secara sempurna, fanafakha fihi min ruhi, kata Allah, maka aku tiupkan dalam dirinya bagian dari ruhku. Ini kalau ditafsir pandangannya Ibnu Arabi, fanafakha fihi min ruhi. Ruhi itu ruh Muhammad, itu ya Nur Muhammad itu. Jadi bukan Allah sendiri yang ruhnya masuk dalam diri manusia. Tapi yang disebut ruhi di situ itu ya Nur Muhammad itu. Jadi untuk menghindari tadi ya persatuan takhallul gaya al-Hallaj. Jadi yang ada dalam diri kita itu bukan Allah, tapi Nur Muhammad. Ciptaan Allah, cahaya ilahi, ruhnya Allah. Jadi ruhnya Allah itu Nur Muhammad yang dimasukkan dalam diri kita. Inilah yang harus kita cari. Karena ini yang hakikat hidup kita yang sejati itu ya cahaya itu. Kalau kita ingin jadi manusia sejati sesuai fungsi dan tujuan penciptaan kita, kita harus menemukan Nur Muhammad itu dalam diri kita. Orang-orang yang sampai ke sana namanya wali. Orang yang diberi anugerah Nur Muhammad itu oleh Allah nanti namanya nabi. Jadi ini penjelasan dari Ibnu Arabi. Kenapa sih kok Nur Muhammad itu lahir? Nanti Ibnu Arabi mengawali dari satu hadis qudsi yang bunyinya ana kanzun mahfiyun fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Aku itu khazanah yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal. Untuk bisa dikenal apa? Aku menciptakan makhluk. Dan makhluk itulah nanti yang mengenaliku. Jadi kenapa kok Allah menciptakan makhluk? Yang pertama kok Nur Muhammad? Karena Allah ingin dikenali. Maka diciptakanlah makhluk yang paling sempurna, paling perfect, paling dekat, dan paling mirip dalam tanda petik dengan Allah, sehingga mudah nanti mengenali Allah. Berarti tugas utamanya makhluk, kalau sesuai hadis ini, hadis qudsi ini, ya berarti untuk mengenali Allah. Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak bisa digambarkan seperti apapun, ya Allah menciptakan makhluk. Biar kita bisa lebih mudah mengenali Allah. Nah, makhluk prototipe yang paling perfect, jembatan yang paling memudahkan kita mengenali Allah, ya Nur Muhammad ini. Nah, itulah tafsirnya Ibnu Arabi. Jadi makhluk itu jalannya Allah untuk bertajalli, menampakkan dirinya. Jadi dalam diri setiap makhluk sebenarnya terdapat kandungan ilahiyah. Yang itu yang harus kita hidupkan. Baik, ini pelan-pelan ya, nanti kita urai. Ini masih mentah pikirannya mereka, para sufi, para tokoh. Lanjut, ini saya belum nafsir-nafsir ya, saya hanya mengikuti yang ditulis. Kemudian melanjutkan tadi ya, manusia itu adalah tajallinya Tuhan yang paling sempurna. Dalam arti
Di antara semua makhluknya Allah, yang paling dekat kualifikasi dan kualitasnya dengan Allah itu manusia. Di antara semua manusia, yang paling puncak, paling sesuai karakter dan ciri-cirinya dengan Allah itu Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad ini manifestasi konkretnya ada pada Nabi Muhammad. Jadi ini rentetan logiknya. Nah, nanti kata Ibnu Arabi, ya Nabi Adam dan Muhammad itu sama-sama bapaknya manusia. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad yang manifestasi Nur Muhammad tadi adalah Abul Arwah, kalau Nabi Adam itu Abul Jasad. Jadi bapak rohani kita itu Nur Muhammad, bapak jasmani kita itu Adam. Yang Nur Muhammad itu manifestasi lahiriahnya ya Nabi Muhammad. Maka kata Ibnu Arabi, dalam diri kita itu ada unsur-unsur kemuhammadan. Atau kalau di kitabnya ya ada unsur-unsur Muhammadiyah. Jangan tanya yang NU ada di mana. Iya. Wah, berarti dalam diri kita ada unsur kemuhammadian ini. NU ini ono ning ndi terusan. Jadi ada unsur kemuhammadan. Jadi bagian dari Nur Muhammad, potensi cahaya yang siap untuk kita nyalakan, kita hidupkan. Meskipun kebanyakan kita tidak terlalu care dengan itu. Termasuk ada unsur-unsur keadaman, kalau ini jelas. Unsur-unsur fisik, jasmania. Nah, kata Ibnu Arabi, Nur Muhammad itu akan terus sampai akhir zaman. Yang mewarisi siapa? Para sufi, para mursyid. Oleh karena itu kata Ibnu Arabi, memandang wajah guru, wajah mursyid itu seperti memandang Nur Muhammad. Kenapa sih para sufi atau orang-orang yang biasanya pengikut tarekat tertentu itu suka masang fotonya mursyidnya, fotonya gurunya? Untuk membantu membangkitkan cahaya, membangkitkan Nur Muhammad dalam dirinya. Karena guru adalah manifestasi tadi yang sudah mampu menghidupkan Nur Muhammad dalam dirinya. Semoga dengan melihat wajah gurunya itu bisa membangkitkan Nur Muhammad tadi yang membuat tambah dekat pada Allah. Kalau nonton wajahnya gurumu, guru-guru sufi, para mursyid itu kan mengingatkan kita pada Allah, membuat kita tambah dekat. Kan beda kalau lihat gambarnya artis, lihat gambarnya grup band kesukaanmu, pemain sepak bola kesenanganmu. Itu kan kamu terbawa kemana kan pastinya nggak ke Allah. Yang bisa membawamu ke Allah itu kalau lihat gambar-gambar gurumu, antara lain mursyidmu. Jadi kenapa dibalik beliau-beliau itu di dalam dirinya ada Nur Muhammad. Sebagaimana dalam dirimu juga ada potensi cahaya tadi. Jadi biar frekuensimu nyambung dengan frekuensi mereka. Berarti kamu sebagaimana beliau tambah dekat pada Allah. Ini Ibnu Arabi. Kita lanjutkan. Sekarang ke murid beliau, Syekh Abdurrahman Al-Jili. Beliau ini muridnya Ibnu Arabi, masih keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau panjang sekali menafsir tentang Nur Muhammad ini. Di antara kitab beliau yang terkenal itu tentang Insan Kamil. Ini kitab yang 2 jilid besar. Yang 2 jilid itu sekitar 53 atau 54 bab. Saya ingat karena nanti di jilid kedua
itu di situ ada penjelasan menarik bahwa Aristoteles itu banyak mendapat pelajaran dari Nabi Khidir. Coba kamu cari penjelasan itu di tulisannya Syekh Abdurrahman Al-Jili ini tentang insan kamil. Itu nyambungnya bagaimana antara Aristoteles dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir kan lintas waktu memang. Ya sopo ngerti memang menemui Aristoteles. Dan Aristoteles bisa belajar dari beliau itu berarti punya kapasitas spiritual tertentu. Aristoteles. Kadang-kadang kita aja ketemu Nabi Khidir mungkin tidak kenal. Karena itu tadi frekuensi kita beda. Level kita mungkin tidak nyampe. Tapi kalau bisa sampai belajar ya luar biasa. Jangan-jangan buku-bukunya Aristoteles itu tentang politik, tentang retorika, tentang itu. Jangan-jangan ilmunya Nabi Khidir. Oke, yo percaya ndak percaya monggo saja. Tapi ini yang ngomong sekelas beliau, Syekh Abdurrahman Al-Jili. Baik, ada beberapa yang mungkin perlu kita garis bawahi dari Syekh Al-Jili ini. Beliau melanjutkan gurunya tentang tadi ya, kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni. Aku adalah khazanah tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, lalu kuciptakan makhluk. Dan dengan makhluk itu mereka mengenali aku. Nah, kata-kata kholqo tadi, kata Syekh Abdurrahman Al-Jili tegasnya, fa khalaqtul kholqo itu berarti fa khalaqtu Nur Muhammad. Maka aku ciptakan Nur Muhammad yang jadi sebabnya alam semesta. Kemudian Nur tadi masuk dalam diri para nabi, para rasul, para aulia, orang-orang soleh yang menjadi cerminnya Allah, yang menggambarkan dirinya, namanya, sifatnya, dan af'alnya. Jadi ini mungkin lebih realistis tafsirnya Syekh Al-Jili. Jadi ya ndak di semua orang, karena mungkin ada orang yang jahat, ada orang yang gelap. Fabi arafuni tadi, dengan makhluk mereka mengenaliku, ya makhluk yang baik, yang soleh, yang dekat dengan Allah, yang sadar ketuhanannya Allah. Dan itu para nabi, para aulia, para ulama yang dalam dirinya Nur Muhammad ini hidup. Dari merekalah orang bisa sadar, bisa kenal tentang Allah. Jadi dari orang-orang soleh, para nabi, para ulama, para aulia, mereka inilah yang menghidupkan Nur Muhammad dalam dirinya. Jadi ini tafsirnya Syekh Abdurrahman Al-Jili. Nah, nanti beliau panjang menjelaskan, oh Nur Muhammad itu setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, Allah menciptakan surga neraka, lalu menciptakan wujud ulia, terus menciptakan wujud sufla, dan lain sebagainya. Nur Muhammad itu sendiri akan lahir secara fisik sempurna dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tafsirnya Syekh Abdul Karim Al-Jili. Lanjut ya. Nah, beliau saya bilang tadi nulis kitab Insan Kamil. Insan Kamil ini adalah perwujudan Nur Muhammad. Dan hanya Nabi Muhammad yang bisa disebut insan kamil yang hakiki. Nabi-nabi yang lain ya memang perwujudan insan kamil. Para ulama, para aulia iya, mungkin dalam diri kita sedikit iya. Tapi perbandingan insan kamil yang lain dengan Nabi Muhammad, kata Syekh Abdul Karim Al-Jili, itu perbandingan antara yang sempurna dan yang lebih sempurna. Yo insan kamilnya nabi-nabi yang lain juga para wali sempurna, wong namanya kamil. Tapi Rasulullah ini lebih sempurna memanifestasikan insan kamil. Kalau menurut Syekh Abdul Karim Al-Jili ini ya,
Insan kamil itu ada level bidayah, ada level tawasud, ada level khitam. Di level bidayah itu orang yang mulai dapat mewujudkan asma sifat-sifat ilahiyah pada dirinya. Ini kemungkinan mengelola akhlaknya, perilakunya, takholak bi akhlakillah. Naik satu level tawasud. Di level tawasud ini biasanya sudah dapat wawasan-wawasan kemakrifatan. Di level puncak, level khitam, ini dia bisa merealisasikan citra ketuhanan secara utuh. Nah, ini mungkin nanti kapan-kapan kita bahas secara tersendiri ya, karena ureanya panjang. Karya Syekh Abdul Karim Al-Jili ini tentang insan kamil. Selanjutnya kata Syekh Abdul Karim Al-Jili, insan kamil ini muncul setiap zaman, sejak Nabi Adam sampai puncaknya Nabi Muhammad. Siapapun yang bisa mengaktualkan amalan dan tindakan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka dia sebenarnya sedang menghidupkan citra yang paling tinggi yang bisa diperolehnya sebagai insan kamil. Jadi kalau kita bingung, Pak, gimana caranya saya menghidupkan Nur Muhammad dalam diriku? Ayo kita ikuti cara hidupnya Nabi Muhammad. Karena beliaulah yang memanifestasikan Nur Muhammad secara paripurna. Itu makanya kemarin di awal-awal sesi kan kita langsung masuk ke akhlak dan adabnya Rasulullah. Loh, penting kita hidupkan itu dalam rangka, yaitu caranya untuk menyalakan, menghidupkan Nur Muhammad dalam diri kita. Yuk kita langsung niru pada yang paling puncak, menghidupkan Nur Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sendiri. Jadi caranya mudah, niru. Mungkin kalian gerundel, ya mudah Pak kalau diceramahkan, kalau dijalankan ya tidak segampang itu. Kemarin kalian kan kalau pas kita ngaji akhlak dan adabnya itu kan kalian cuma bisa wow saja kan, wah kan gitu aja nih ya. Setelah ngaji ya hidup kembali seperti biasanya. Nah, padahal kita ada amanat itu. Katanya tadi kan semoga kita bisa jadi jalan dikenalinya Allah. Karena kita diciptakan itu antara lain Allah menciptakan makhluk itu untuk Allah agar dikenali. Jadi paling tidak orang kalau lihat kalian itu ya kesadaran ilahiyahnya muncul. Wah, nonton anak kok sesoleh ini. Jadi ingat Allah aku kalau nonton kamu. Itu berarti lumayan kamu bisa membuat orang mengenali Allah dari melihatmu. Kayak kalian kalau lihat para ulama, para wali itu kan jadi sadar Allah. Cuma kan mungkin sekarang ya belum, kita masih di level-level kalau orang lihat kita mungkin pengen mukuli, pengen jengkeli masalahnya. Oke, lanjut ya. Ini kita sudah sampai pada Syekh Abdul Karim Al-Jili. Saya berhenti di sini di Abdul Karim Al-Jili untuk sejarahnya. Setelah ini panjang sebenarnya. Banyak sekali ulama-ulama yang membahas tentang Nur Muhammad ini. Meskipun ada juga yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju itu alasannya hadisnya. Tadi kan saya sebut hadis. Ada yang tidak setuju itu alasannya terlalu berlebihan mistik sufinya. Ada yang tidak setuju itu karena di antara tokoh-tokoh yang saya sebut tadi ada yang dianggap Syiah, kita kan Sunni. Kemudian macam-macam orang tidak setuju itu. Baik,
ya ndak apa-apa, kan tadi saya bilang setuju ndak setuju monggo saja. Tapi ini sebagai konsep, ini bagian yang khas. Kalau dalam tradisi tasawuf namanya tasawuf falsafi. Dalam tradisi filsafat Islam ini salah satu isu yang khas dalam filsafat Islam. Oke, sejarahnya sudah ya. Sekarang kita masuk ke konsep-konsep, teori-teori yang jadi implikasi Nur Muhammad tadi. Implikasi itu berarti kalau kita meyakini Nur Muhammad, terus apa yang terjadi? Ada pandangan-pandangan apa sebagai implikasinya? Yang pertama jelas, kalau kita menerima Nur Muhammad, berarti ciptaan pertama itu Nur Muhammad. Yang itu mungkin polanya berbeda dengan yang kita pahami selama ini. Tentang ciptaan itu kan dalam Islam ada 3 teori penciptaan itu. Ada teori kun, penciptaan dari tiada. Kun fayakun. Ini kan paling sering kita pakai. Allah itu ya pingin apa-apa tinggal kun fayakun. Ada model faid. Faid itu emanasi. Jadi emanasi itu pelimpahan. Faid itu dalam bahasa Persia itu kadang nulisnya faiz. Jadi saya pernah ke Iran itu ada tulisan besar sekali faiz itu. Aku GR, aku terkenal di sini. Ternyata itu faid, jadi pelimpahan. Emanasi. Emanasi itu logika sederhananya makhluk itu tercipta dengan cara melimpah. Mungkin sulit kalian membayangkan melimpah itu ya. Melimpah itu karena gini loh. Sesuatu kalau kun fayakun kan kayak sulapan. Abracadabra ada, terus kun fayakun. Apa saja terus yang diinginkan Allah hadir ada. Kalau melimpah itu, karena ini para filosof biasanya, tidak mungkin ada sesuatu tercipta tanpa ada bahan dulu sebelumnya. Pasti ada bahannya. Loh, kalau begitu ciptaan itu juga apapun itu ada bahannya. Nah kalau ciptaan paling awal, sebelum ada apa-apa, bahannya apa terusan? Karena tidak ada apapun, ya tentu saja yang ada hanya Allah saja. Berarti ya bahannya ya Allah itu. Berarti apa? Melimpah dari dirinya Allah. Jadi ciptaan itu ya sumbernya Allah juga. Makanya ciptaan itu berjenjang. Kenapa? Ya kalau sumbernya Allah kan tidak mungkin termasuk yang jelek-jelek juga sumbernya Allah. Yang levelnya bawah seperti materi kan tidak mungkin. Nah, berarti apa? Ya nanti berjenjang. Limpahan pertama, limpahan kedua, limpahan ketiga, dan seterusnya. Termasuk pandangan Nur Muhammad ini. Berarti kalau pakai emanasi, ya limpahan pertamanya Allah itu Nur Muhammad. Dia paling sempurna, kenapa? Dia paling dekat dengan Allah. Makhluk selanjutnya yang melimpah dari Nur Muhammad tadi. Nah ini kalau kita pakai teori emanasi. Kalau pakai teori kun fayakun, ya berarti kun fayakunnya Allah itu Nur Muhammad. Selanjutnya kun fayakunnya melalui Nur Muhammad itu. Segala potensi kehidupan, segala potensi makhluk ada dalam diri Nur Muhammad. Itu pun hasil kun fayakunnya Allah. Ada yang ketiga namanya tajalli. Kalau ini terkenal di para sufi. Jadi tajalli itu adanya makhluk karena
asmanya Allah. Allah ingin memanifestasikan dirinya. Nah ini gaya ketiga. Banyak kalau teman-teman baca tasawuf itu kan ya manifestasi tajallinya Allah. Makhluk apapun itu dalam dirinya ada unsur ilahiyahnya. Ini gaya sufistik. Jadi dalam Islam ada 3 perspektif ini tentang penciptaan makhluk, penciptaan alam semesta. Ada gaya kun, ada gaya fate, ada gaya tajalli. Ini di berbagai ngaji filsafat. Kalau kalian jeli beberapa kumpulan pandangan ini ada. Jadi berarti apa? Ya ada sedikit pergeseran ketika orang menerima Nur Muhammad tadi. Kalau selama ini orang kun itu rasanya kayak Allah itu sibuk sekali. Kun ini, kun itu. Terus kan kun terus. Alam semesta ini banyak. Tapi begitu ada Nur Muhammad, enggak. Kunnya Allah yang pertama ya Nur Muhammad itu. Nanti segalanya muncul dari sana. Ada lagi versi fate. Kalau fate itu ya limpahan Allah yang pertama, ya karakter Nur Muhammad tadi. Dan terus alam semesta melimpah selanjutnya dari situ. Kalau tajalli, ya tajallinya Allah yang paling utuh, paling sempurna, mendekati sifat-sifat dan asmanya Allah ya Nur Muhammad. Yang dari tajalli dalam Nur Muhammad inilah muncul makhluk-makhluk yang lain. Baik, ini implikasi pertama, pandangan tentang penciptaan. Implikasi kedua, kalau ini gambar hubungan tentang Allah dan ciptaannya. Ini yang mendengarkan rekaman suara saja nanti akan bingung karena harus lihat gambarnya. Yang pertama model kalau dalam ilmu tasawuf atau mistisisme yang bulat besar itu model namanya panteistik. Kalau yang kanan, yang bulat kecil-kecil itu namanya model namanya panenteistik. Ini kalau dalam filsafat agama. Panteistik itu Allah meliputi segala sesuatu. Tuhan ada dalam segala sesuatu. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi mungkin mudahnya ya. Kalau dalam Al-Quran ada ayat wallahu bikulli syai'im muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Meliputi itu kan sekeliling kita ini ya ilahiyah semua. Meliputi kayak misalnya ada satu barang di tangan saya terus saya genggam. Itu kan barang ini diliputi oleh tangan saya. Jadi alam semesta itu diliputi oleh Allah. Kalau bahasanya Al-Quran ya Allahu bikulli syai'im muhit. Berarti makhluk-makhluk itu berada dalam Allah. Nah, ketika pandangan Nur Muhammad masuk, tidak langsung Allah. Tapi yang bersentuhan langsung dengan makhluk itu Nur Muhammad. Maka gambar yang putih itu Nur Muhammad. Yang kuning itu Allah. Jadi ini coraknya berbau panteistik. Yang ada di pikirannya Al-Hallaj itu yang kiri itu. Jadi makhluk itu ya Allah karena dia berada dalam satu entitas. Ada yang kanan. Yang ini mungkin Abdul Karim Jili tadi dan Ibnu Arabi. Dalam diri setiap makhluk ada unsur ilahiyahnya. Cuma bukan Allah langsung, tapi melalui Nur Muhammad. Jadi berarti apa? Yang saya bilang tadi wa nafakha fihi min ruhi itu sebenarnya yang disebut cahaya ruh dalam diri kita itu ya Nur Muhammad itu. Ya memang dia manifestasi tajallinya Allah yang paling dekat dengan Allah.
Kalau kita kebingungan melacaknya, ikuti saja manifestasinya Nur Muhammad yang utuh, yaitu Nabi Muhammad. Nah, ini pandangan tentang hubungan antara Allah dan ciptaannya. Yes. Kalau anak-anak kampus kan mudah kalau membaca gambar-gambar kayak gini. Kecuali yang memang tidak mudah. Oke ya, paling tidak kalian bisa menangkap itu ya. Jadi hubungan kita dengan Allah itu gambarnya kayak gimana sih? Coba kamu balik. Banyak orang gambarnya ya terpisah sama sekali. Allah di sana, aku di sini. Nah, tapi ada juga yang gaya bulat besar itu, ada juga yang gaya bulat kecil-kecil. Kita lanjutkan. Nah, nanti ada pula pandangan tentang alam semesta. Termasuk ini alam ini dalam tanda petik ya. Ini kalau dalam dunia tasawuf yang disebut alam itu sebenarnya analogis tentang keberadaan atau wujud. Implikasi dari Nur Muhammad tadi ya muncul banyak pandangan. Dan ini banyak sufi-sufi Nusantara juga memegangi pandangan Nur Muhammad ini. Sehingga muncul banyak pandangan termasuk tentang alam. Ada martabat 5, ada martabat 7, dan lain sebagainya. Itu implikasi dari Nur Muhammad. Nah, dalam dunia tasawuf, alam itu ada 6 level. Ini saya ambil salah satu teori saja. Untuk memudahkan kita membaca tentang semesta-semesta, tentang wujud. Ada yang paling eksklusif, namanya alam hahud. Kalau di Inggris kan mungkin hines, tentang kediaan. Ini alam paling tidak mungkin dijangkau, yaitu yang berhubungan dengan zatnya Allah. Inilah yang laisa kamislihi syai'un. Inilah alam yang ghaibul ghuyub. Paling misteri, paling tidak mungkin dijangkau. Allahnya sendiri di level zat. Ini yang mungkin maksudnya hadis, jangan memikirkan tentang zatnya Allah. Larangan ini bukan untuk mengekang kebebasanmu, tapi sebenarnya karena menyayangimu, biar kamu tidak buang waktu sia-sia. Tidak akan nyampe. Allah yang di level ahadiyah. Jadi ini level alam hahud, alam kediaan. Nah, ada lagi yang kedua, namanya alam yahud. Alam yahud ini level wahdah namanya, level keesaan. Di sini muncullah yang tadi kita kenal sebagai Nur Muhammad dari cahayanya. Allah itu nur dan cahayanya itulah namanya Nur Muhammad. Nah, ini Allah di level kediaannya dan Nur Muhammad. Jadi kalau di yang pertama hanya Allah saja, di yang kedua sudah ada Nur Muhammad. Ini alam wahdah. Kemudian alam ketiga, alam lahud. Alam lahud ini ya Allah, Nur Muhammad, dan sifat-sifatnya plus potensi segala macam makhluk dalam Nur Muhammad. Jadi ini alam level 3, namanya alam wahdaniyah. Wahdaniyah satu-satunya. Kalau wahdah itu kesatuan, keesaan. Kalau ahad itu ketunggalan, sudah tidak bisa dijangkau. Jadi yang ketiga alam lahud. Di alam lahud ini Allah, ada Nur Muhammad dan makhluk, tapi dalam
potensi yang ada dalam diri Nur Muhammad. Ini alam level 3. Lanjut. Saya tidak tahu kalian, pokoknya diikuti saja ya. Ngaji malam hari ini sampai mana penangkapanmu. Kapan-kapan sopo ngerti 10-20 tahun lagi kamu jadi wali, kamu dengerin lagi ngaji ini. Terus ya, yang keempat namanya alam Jabarut. Alam Jabarut ini nanti disebut wahidiyah, kesatuan. Dari kata-kata jabar, jabar itu kekuasaannya Allah. Nah, kalau tadi makhluk itu potensial, sekarang makhluk itu lahir dalam bentuk jiwa secara umum. Di sini nanti ada lauhil mahfud, ada umul kitab, ada kolam. Ini di alam Jabarut ini. Nah, inilah nanti yang oleh Allah alastu birabbikum terus dijawab bala syahidna. Ini dalam bentuk jiwa-jiwa secara umum, masih belum ada materi. Dari alam Jabarut nanti turun ada namanya alam malakut. Alam malakut ini jiwa-jiwa tadi sudah punya bentuk, tapi masih imateri. Jadi di sini nanti ada jiwanya binatang, jiwanya tumbuhan, ini jiwanya manusia, ini jiwamu, ini jiwa. Ini adanya di alam malakut. Yang paling akhir alam nasut. Alam nasut itu alam materi. Jadi disinilah nanti jiwa-jiwa tadi masuk dalam jasad, dalam wadah yang sudah disiapkan sebelumnya. Oh, ini pandangan tentang Nur Muhammad ini yo ternyata ada implikasinya dalam level-level alam. Itu mungkin kita menyebutnya dimensi. Alam yang banyak berlipat-lipat. Ada alam Hahut, Yahud, Lahut, Jabarut, Malakut, dan Nasut. Ini mungkin kalau pakai bahasa hari ini multiverse-nya tasawuf. Jadi hari ini kan rame tentang multiverse itu kan, berlipat-lipatnya alam. Ternyata ya di tasawuf sudah lebih duluan punya teori tentang alam yang berlipat-lipat. Jadi hidup ini ternyata tidak sekedar yang kita jalani dan nanti sesudah mati. Ternyata ada banyak level-levelnya. Oke, jadi ini pengaruh terhadap pandangan tentang alam. Lanjut. Kemudian pengaruhnya terhadap pandangan tentang sejarah. Teman-teman mungkin akrab dengan kalimat laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Hadis qudsi. Atau ada yang bilang laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ini sering dimaknai betapa cintanya Allah pada Muhammad. Tapi ini dalam konteks Nur Muhammad, ini mempengaruhi pembacaan kita terhadap sejarah. Jadi versi Nur Muhammad ini berarti sejarahnya manusia, sejarahnya Bani Adam, itu hakikatnya adalah sejarah Muhammadiyah. Enggak usah takut NU meneh. Saya bilang Muhammadiyah mesti bayanganmu NU. Sejarah kemuhammadan. Jadi Bani Adam, Nabi Adam itu sekitar 6.000-an tahun sebelum Masehi, 600.000-an sekian itu kan di Ibnu Katsir. Itu sebenarnya sejarah Muhammad. Ini menjelaskannya susah. Bayangkan gini, film tentang
Siapalah superhero yang kamu senang siapa? Misalnya film tentang Iron Man. Sutradaranya pengen bikin film Iron Man. Itu kan detail peristiwa, fasilitas, barang, siapa penjahatnya, dan lain sebagainya disiapkan. Dengan fokus pada Iron Man-nya kan. Jadi kalau film ini semacam tokoh utamanya, hero-nya. Jadi semua cerita, semua fasilitas, semua narasi itu sebenarnya mendukung sang hero ini. Itu kan kalau film. Loh, kisahnya tentang Nur Muhammad dan Nabi Muhammad dalam hidup ini mirip seperti itu. Jadi Allah itu sangat cinta pada Nabi Muhammad, maka diciptakanlah alam semesta. Dalam rangka apa? Mensukseskan manifestasi Nur Muhammad dalam diri Nabi Muhammad tadi loh. Yang itu diawali pelan-pelan sejak Nabi Adam, memuncak sampai Nabi Muhammad. Mungkin kamu tanya, tapi kok Nabi Muhammad ditaruh belakangan, Pak? Loh yo lakon itu kan yo datangnya belakangan. Kalau hero itu kan yo mosok datang paling awal. Biasanya kalau sudah masalah memuncak, beliau hadir. Jadi termasuk hadirmu, siapapun kalian, itu dalam rangka mengikuti irama naskah cerita kemuhammadan tadi. Maka sadari kemuhammadanmu itu, ikuti ritmenya tokoh utama ini loh. Karena dialah yang jadi fokusnya Tuhan. Jadi dia yang paling dicintai, yang dibuatkan cerita. Mudahnya begitu. Biar kelihatan betapa sempurnanya Nur Muhammad dalam diri Nabi Muhammad, ya segala narasi, segala cerita disesuaikan. Yang cerita awal diawali sejak Nabi Adam dengan segala dinamikanya nabi-nabi selanjutnya sampai 124.000 seperti kemarin. Dan puncaknya, hero-nya dalam tanda petik ya, tokoh utamanya muncul pada diri Nabi Muhammad. Jadi cerita hidup kita, cerita hidupnya Bani Adam itu hakikatnya adalah cerita tentang Muhammad. Oleh karena itu, eman-eman kalau kalian lupa dengan beliau ini. Ini tokoh utamanya di sini. Oke ya, bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Memberi sholawat. Memang fokus perhatiannya selalu beliau, tokoh utamanya. Kayak kalian nonton film itu kan nunggu tokoh utamanya muncul. Kalau pas perang ya nunggu tokoh utamanya menang. Jadi polanya seperti itu. Jadi kita membaca sejarah itu berarti ya sejarah kemuhammadan. Karena laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Berarti saya itu tidak penting ya Pak. Kalau kamu ingin dianggap penting, ikuti iramanya Nabi Muhammad. Teladani dia, maka kamu akan jadi orang penting di depan Allah. Karena kehadiranmu hakikatnya dalam rangka perwujudan cintanya Allah pada Nabi Muhammad. Oke, ayo nanti kamu renungi lagi ya hakikat kedirianmu. Cuma ini memang berat diterima karena manusia itu egois. Lebih menganggap diriku yang sejati, diriku yang penting. Kamu kan tidak mau jadi peran pembantu kan, kamu semua ingin jadinya peran utama. Tapi yo harus diakui, Sang Maha Sutradara memposisikan peran utama itu Rasulullah. Nah, kalau kalian ingin dicintai juga oleh sutradaranya, ikuti irama hidup gaya Rasulullah. Baik, jadi ini diantara makna dari Nur Muhammad tadi, termasuk kalimat yang masyhur ini, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta.
Baik, kita lanjut. Satu lagi implikasi pemahaman dari Nur Muhammad tadi. Dari situ nanti, dari pandangan tentang nur tadi, berarti cahaya itu ada spektrumnya, ada tingkatannya. Ada cahaya yang hakiki, ada cahaya imateri, ada cahaya materi. Ini kita lihat ya, ini menjelaskannya pelan-pelan. Saya kasih contoh saja. Cahaya yang paling bawah misalnya, cahaya materi. Materi itu berarti yang fisik. Fisik yang mengikuti ritme cahaya. Misalnya kebaikan. Kebaikanmu sedekah. Ketika kalian sedekah misalnya memberi uang fakir miskin. Ini kan jenis aktivitas cahaya. Cuma sifatnya materi. Kelihatan. Di balik kalian bersedekah materi ini, di balik itu ada cahaya imateri, yaitu cahaya jiwamu, namanya sifat dermawan. Sifat dermawan ini sebenarnya di balik itu ada bentuk paling ideal dari sifat dermawan, misalnya yaitu ketika kalian bisa dermawan sekaligus ikhlas, tidak mengharap apa-apa selain Allah saja. Karakter puncak kedermawanan semacam ini, itu karakternya Nur Muhammad. Dari mana sumbernya karakter puncak Nur Muhammad semacam ini? Dari cahaya yang hakiki, yaitu Allah. Jadi ini level-levelnya cahaya. Kalian belajar misalnya, membaca buku. Membaca buku itu belajar. Ini cahaya materi, di level materi. Aktivitas yang baik, aktivitas yang soleh. Sifatnya kan kematerian, kelihatan, bisa dilihat oleh panca indera. Tapi jenisnya cahaya. Nah, ini lahir kalian bisa membaca karena cahaya imateri, yaitu kesadaranmu untuk iqra, untuk belajar. Ini kan jenis cahaya juga. Nah, pola iqra yang paling ideal itu ikutilah Nur Muhammad. Yang sumbernya cahaya yang hakiki, yaitu Allah. Nah, ini level-level cahaya namanya, spektrum cahaya. Dari level paling materi sampai level paling tinggi. Pak, opo ya memang diawali cahaya? Ya ada juga yang tidak tersentuh cahaya. Misalnya kalau tadi sedekah, ya berarti yang tidak tersentuh cahaya itu berarti pelit. Tidak mau ngasih apa-apa. Ini berarti dia tidak tersentuh cahaya, namanya kegelapan. Ada yang cahaya di materi tapi imaterinya tidak. Kamu sedekah tapi pamrihnya besar. Nah, ada yang imaterinya bercahaya tapi belum memuncak. Tidak sampai level Nur Muhammad yang sempurna. Ya kayak kita, wah saya bukan nabi ya Pak, tidak bisa seikhlas itu misalnya ya. Tapi itu tetap cahaya meskipun belum puncak. Jadi yuk kita berusaha memuncak. Nah, jadi ini tingkat-tingkatan cahaya namanya. Oke ya. Nanti diulang lagi, didengarkan. Ada banyak contoh tentang ini dalam hidupmu. Jadi kalau ingin mencahayai hidupmu secara sempurna, ya cahaya materi dinyalakan, cahaya imateri dalam dirimu dihidupkan, dipuncakkan sampai level Nur Muhammad. Oke, lanjut. Saya tutup malam hari ini dengan pandangannya Imam Nawawi. Tadi sudah saya singgung sedikit pendapatnya Imam Nawawi Al-Bantani. Kan banyak kontroversi-kontroversi tentang Nur Muhammad ini. Kata Imam Nawawi, kalau ada orang kok rewel, tidak mau menerima konsep ini, ya tidak apa-apa. Tapi kata beliau, konsep Nur Muhammad itu kan tidak sulit sebenarnya dipahami.
Karena dia statusnya adalah makhluknya Allah. Bukan Allah kok. Dia itu ciptaannya Allah. Yang pertama, sebelum menciptakan makhluk lainnya. Keimanan kita, kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, kepercayaan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan cacat, ternoda, terkontaminasi atau sesat hanya karena mempercayai konsep Nur Muhammad. Kepercayaan kepada Nur Muhammad tidak membuat kita jatuh pada lubang tasbih atau musyrik, menyerupakan Tuhan atau menyatukan Allah dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini statusnya makhluk, tidak sama dengan Allah. Hanya saja makhluk yang paling utama, yang paling mulia, yang paling penting di hadapan Allah. Dan itu kan hak prerogatifnya Allah untuk menciptakan makhluk yang paling awal siapa dan apa. Nah, ini komentarnya Imam Nawawi Al-Bantani. Itu kitabnya sudah saya tulis, silahkan dicari. Kitabnya bisa di-download gratis, tapi bahasa Arab. Ya, judulnya Madarijus Su'ud ila Iksa'il Burud. Isinya mensyarah Barzanji. Baik, terakhir, saya tidak berani panjang-panjang. Ini ulama-ulama yang membahas Nur Muhammad. Jadi banyak kok ulama yang mengulas ini. Mulai Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdullah Arif, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan gurunya Jalaluddin Al-Makhalli melalui kitab Jalalain, Imam Qostolani, Imam Zarqoni, tadi Syekh Ja'far Barjanzi, Syekh Yusuf An-Nabhani, ini kakeknya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang HTI. Tapi ini kakeknya, beliau ini sufi. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, ini Indonesia ya. Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf Singkili, Syekh Abdus Somad Falimbani, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Daud Al-Fattani, Fattani itu Padang. Tuan Guru Haji Ahmad bin Haji Yusuf bin Abdul Karim Kelantan. Allamah Abu Abdullah As-Syekh Muhammad bin Ahmad Illisi. Ada yang membaca Ilyusi. Ini beliau yang mensyarah, menghasiah kitab Barzanji. Kemudian Syekh Muhammad Basri Al-Manzalawi, Syekh Sayyid Usman bin Abdullah bin Yahya, Syekh Muhammad bin Ismail Daudi Al-Fatani, Syekh Zainal Abidin Al-Fatani, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, Syekh Usman bin Syiabuddin Pontianak Al-Funtiani, Syekh Abdul Hamid bin Ali Kudus. Dan sebenarnya masih banyak. Ini untuk mengingatkan saja, banyak ulama-ulama yang membahas dan menerima konsep Nur Muhammad ini. Sebagian besar memang dari tradisi tasawuf. Ini saya sebut ini dalam rangka sopo ngerti ada yang bingung nyari judul tesis. Bisa nyari bahan di situ. Nur Muhammad menurut siapa, kan biasanya ngono. Silahkan kalau ada yang ingin membahas. Baik, saya kira malam hari ini itu ya. Saya tidak bisa menangkap sejauh mana kalian bisa memahami materi malam hari ini. Tapi paling tidak sedikit-sedikit semoga kita mulai ngerti. Oh, itu tuh yang dimaksud Nur Muhammad itu yang banyak didiskusikan dan sering membawa kontroversi-kontroversi. Oke, teman-teman, setuju atau tidak setuju itu hak masing-masing orang, jangan gegeran. Perbedaan itu sunnatullah. Insya Allah minggu depan sesi tentang kenabian
Kita tutup dengan cinta Rasul. Tapi bukan lagu ya, bukan nyanyi. Ya kita tetap seperti ini meskipun temanya cinta Rasul. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.